Timnas Indonesia bersama PSSI saat ini sedang gencar memproses para pemain naturalisasi 3 pemain keturunan Eropa. Program naturalisasi ini sendiri bukanlah hal baru bagi Indonesia. Bahkan sudah sejak tahun 2010 lalu ada banyak sekali pemain asal Eropa yang resmi berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Namun dari sekian banyak pemain yang dinaturalisasi itu ternyata tak sedikit pula yang justru gagal memenuhi ekspektasi untuk membantu Indonesia meraih gelar juara internasional. Beberapa dari mereka justru dianggap gagal dan menjadi beban tim nasional. Berikut adalah daftar 5 pemain naturalisasi yang kini justru jadi beban timnas Indonesia. 1. Bio Pauline. Bek tangguh asal Kamerun, Bio Pauline Pierre, berhasil mencuri perhatian dengan penampilannya saat membela klub Persipura Jayapura. Ia dan Boaz Salosa bahu-membahu membawa tim Mutiara Hitam menjadi juara Liga Indonesia edisi 2008, 2009, dan 2010 hingga 2011. Berkat penampilan apiknya pemain kelahiran tahun 1984 itu kemudian dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia di tahun 2015 dan diproyeksikan sebagai bek tangguh timnas Garuda. Sayangnya, dia justru tampil buruk saat berseragam merah putih. Alhasil ia pun jarang mendapatkan panggilan timnas dan dikategorikan sebagai salah satu pemain naturalisasi yang gagal. 2. Ruben Warbanaran. Dalam beberapa tahun terakhir ini nama Ruben Warbanaran memang jarang terdengar. Mantan pemain Barito Putra yang dinaturalisasi bersama dengan Diego Michels untuk SEA Games 2011 lalu itu dipanggil untuk menambah kekuatan timnas Garuda. Namun bukannya memberikan dampak yang signifikan, Ruben justru menjadi beban lantaran ia tidak bisa menembus skuad utama di timnas Indonesia. Sementara ia gagal, Diego Michels memiliki nasib yang lebih baik karena masuk ke skuad utama timnas Indonesia. 3. Sergio Van Dijk. Sergio Van Dijk pernah menjadi pusat perhatian penggemar sepak bola saat dinaturalisasi oleh PSSI karena memiliki pengalaman di Eropa. Namun saat seluruh pecinta sepak bola tanah air berharap lebih kepada pemain kelahiran Belanda itu, ia justru tampil mengecewakan di Pra-Piala Asia 2015. Van Dijk yang tampil kurang impresif hanya mampu mencetak 1 gol dari 6 penampilannya bersama timnas Garuda. Ia kemudian dikabarkan pulang ke Belanda dan PSSI jarang memanggil kembali si pemain. 4. Tonye Herichusa Lillipali. Tonye merupakan pemain kelahiran Belanda yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2012 lalu. Berposisi sebagai seorang gelandang, Tonye Chusel pernah dipanggil untuk persiapan timnas di Piala AFF 2012. Namun sayangnya saudara sepupu dari Stefano Lillipali itu justru gagal bersinar di Indonesia dan mengalami penurunan karir. Sempat bermain bersama Barito Putra, Tonye Chusel kemudian memilih kembali ke Belanda. 5. Johnny van Beukering. Sama seperti Tonye Chusel, Johnny van Beukering dinaturalisasi menjadi WNI untuk persiapan Piala AFF 2012. Namun sialnya selain gagal total di turnamen antar negara ASEAN tersebut, karir John van Beukering juga langsung merosot tajam. Van Beukering bahkan sempat tersandung kasus kriminal karena memiliki 600 pohon ganja yang tertanam di salah satu rumahnya di Arnhem. Kini ia dikabarkan berprofesi sebagai satpam sebuah klub malam di Belanda. Jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia masih mencari pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Saat ini, PSSI dikabarkan telah mengantongi sejumlah calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Justinus Laksana, pengamat sepak bola membocorkan nama yang menjadi incaran yakni kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat, MLS, Martin Paes. Seperti yang diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung September mendatang setelah pertandingan grup F berakhir. Pemain naturalisasi Sendri juga terbukti berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu dalam memperkuat skuad, jumlah pemain naturalisasi akan bertambah jelang ronde 3 kualifikasi. Martin Paes sendiri menjadi kandidat terkuat, ia juga telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April 2024 lalu.
Paes juga mengaku telah siap membantu Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Baginya, momen ini akan menjadi spesial lantaran ajang tersebut akan berlangsung di Amerika dan bisa bermain di Dallas kembali. Status Martin Paes jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski telah menjadi WNI, Martin Paes belum dapat berganti asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI. Hal ini dikarenakan Paes pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga, Court of Arbitration for Sport, CAS, agar Paes bisa membela timnas Indonesia. PSSI juga telah membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Sehingga saat ini penggemar sepak bola dapat menunggu proses CAS dan sidang untuk menentukan status Martin Paes. Di lain sisi, Ketua PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Martin Paes sudah bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 mendatang. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa sengketa Martin Paes masih dalam proses di Pengadilan Arbitrasi Olahraga, CAS. Bagaimana update-nya? Erick Thohir mengisyaratkan bahwa pihaknya masih menunggu persidangan di CAS supaya Martin Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Martin Paes telah menuntaskan naturalisasinya pada akhir April 2024. Namun, kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998 itu belum sah memperkuat timnas Indonesia. Untuk Martin Paes, masih kami tunggu di CAS. Kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ya kami tunggu, ujar Erick Thohir. Statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga masih mengganjal legalitas Martin Paes untuk bermain dengan timnas Indonesia. Saya bukan hakimnya, saya bukan pengacaranya. Saya juga tidak mewakili FIFA. Jadi, kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim kuasa hukum, ucap Erick Thohir. Yang nanti mungkin ada di CAS. Ada sidang, jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Sebelumnya, situs Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer, MLS Soccer, sempat mewawancarai Martin Paes, termasuk terkait perkembangan perpindahan federasinya. FIFA diduga masih belum bisa memberikan lampu hijau terhadap peralihan asosiasi Martin Paes. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Sebelumnya, penjaga gawang FC Dallas di MLS itu pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia U21 dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Peralihan untuk memenuhi syarat bermain dengan timnas Indonesia masih bergantung pada proses banding FIFA yang sedang dipertimbangkan CAS, tulis narasi MLS Soccer 24 Juli 2024. Sebab, Martin Paes mewakili Belanda di tingkat junior, dan pertanyaan apakah ia terikat dengan negara tersebut bergantung kepada penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA, jelasnya. Sementara pada pertengahan Juli 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mendapatkan kabar dari Erick Thohir bahwa Martin Paes sudah bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Untuk Martin Paes, kemarin Pak Erick Thohir sampaikan, insya Allah September 2024 sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia. Ini menurut Pak Erick Thohir. Soal CAS, sedang diurus PSSI. Nanti kita lihat perkembangannya, imbuh Dito pada pertengahan Juli 2024.